Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara menggunakan Avanza Map. Sedikit keterangan atau informasi dari saya pribadi, Avanza Map itu suatu aplikasi yang digunakan untuk menandai titik koordinat. Biasanya Avanza Map sering dipakai di PT-PT atau perusahaan-perusahaan dia yang masuk dalam bidang entah itu pertanian, pertambangan, maupun hal-hal sejenisnya. Karena apa? Ya Avanza Map ini tidak memerlukan jaringan ketika sudah dibikin. Nah, contoh sebelumnya saya informasikan dulu. Untuk aplikasinya itu ada di Google Play Store, itu untuk pengguna Android. Untuk pengguna iPhone itu ada di App Store-nya tersendiri. Namanya sama kok, Avanza Map juga. Terus kita lanjutkan untuk peta dasar. Di sini peta dasar itu peta yang nanti akan kita gunakan sebagai titik koordinat. Contoh posisi saya sekarang ada di Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas. Nah, di sini belum ada titik koordinat. Belum ada saya taruh titik koordinat. Nah, cara menggunakannya adalah buka peta dasar. Yang kedua, sinkronisasi tempat. Nah, setelah itu bagaimana cara kita mau membuat titiknya? Titiknya itu kita ada di sebelah pojok kanan bawah. Yang ini, yang tanda hijau ini, corak hijau, itu kita tekan. Nah, di sini nama bisa kita isikan nama outlet, nama, misalkan toko Ananda misalkan, Ananda. Titik koordinatnya nggak perlu diedit karena dia udah tersinkron tersendiri. Lapisan ini nanti kita bisa edit sendiri setelah jadi. Lapisan ini fungsinya nanti akan kita tandai sebagai jalur atau rayon. Terus yang kedua kita bisa tambahkan foto. Nah, di sini kita bisa pilih-pilih galeri ataupun foto. Nah, di sini saya gunakan kameranya lah. Nah, di sini kamera kebetulan saya lagi ada di gudang. Terserah nanti mau foto di contoh di sini. Nah, dia akan tersave otomatis lah. Terus kita pencet OK. Kita kembali. Nah, di sini foto itu mau kita taruh 2 foto, 3 foto, 4 foto itu terserah. Jadi kalau kita pengen nambahin foto ya tinggal edit, tambahkan foto lagi, tinggal kita foto. Contoh ini saya foto MG Stick. Oke. Nah, dia udah ada 2 foto. Nah, terus deskripsinya. Deskripsi ini bisa kita tandai sebagai toko Pareto misalkan. Pengambilan 10 juta ke atas. Kita kembali. Nah, corak di sini bisa kita fungsikan sebagai corak pemisah antara toko dia retail, grosir, Pareto maupun sejenisnya. Misalkan di sini saya mau menggunakan pin warna biru misalkan, warna biru. Dia nanti di map itu akan keluarnya warna biru juga. Elevasinya nggak usah diganggu gugat karena dia sama seperti titik koordinat. Setelah selesai untuk kita edit, nanti langsung kita checklist di sini di pojok. Nah, keluarlah dia titik koordinatnya dengan pin warna corak biru. Di sini udah kelihatan nih. Nah, toko Ananda, terus koordinatnya udah keluar, lapisannya ada, terus deskripsinya juga ada. Nah, di sini gimana sih cara kita pengen mengetahui titik koordinat tersebut? Karena di sini kan kalau lewat Android dia nggak bisa, kita pencet dia nggak mau keluar langsung. Caranya ya tinggal kita copy semua, kita salin, kita bukalah di sini map biasa ya, bukan Avanza Map-nya. Kita pastelah di sini, tempelkan. Nanti titiknya itu akan menuju langsung ke titik
akuratnya kita menandai. Tadi kan saya menandai gudang nih, ACS Kapuas di sini. Dia nampak di sini. Sama titik koordinatnya itu dengan Avanza Map karena dia udah tervalidasi untuk map seluruh dunia. Nah, sama. Nah, ini sama betul. Jadi, setelah itu kita misalkan pengen jalan lagi nih, jalan terus jalan. Nanti ketika sampai di posisi yang kedua yang pengen didaftarkan kembali, kita bisa elevasikan kembali tanda ini yang ini saya tekan ini. Nah, warna hijau lah di atas kompas. Nah, itu kita pencet dulu sebelum menaruh titik. Setelah titiknya kita taruh, baru kita pencet lagi pin corak toko Novi misalkan. Terus fotonya kita foto lagi. Contoh di sini gudang, kita foto. Oke. Lalu untuk deskripsi mau kita tambahkan juga bisa di sini toko atau outlet retail. Coraknya kita terserah mau kita kasih kuning juga bisa untuk menandakan bahwa toko tersebut adalah toko retail. Nah, untuk elevasi tadi, nah itu bisa kita tekan di sini juga untuk menyesuaikan titik koordinat kita yang sekarang. Elevasi itu titik koordinat kita sekarang. Nah, setelah selesai kita checklist aja lagi. Nah, sudah selesai. Jadi dia di sini akan ketahuan. Oh, ketika kita cek apa sih itu corak warna biru, apa sih itu corak warna kuning? Ternyata corak warna kuning adalah pin yang kita gunakan sebagai toko Pareto. Ketika pin warna kuning itu kita tandakan sebagai pin yang difungsikan menandakan bahwa itu toko retail. Nah, di sini kita kembali. Nah, di sini ada namanya lapisan. Lapisan tadi adalah satu peta yang kita bikin untuk semua titik koordinat atau rayon. Contoh di sini lapisan 1 itu saya ganti namanya contoh untuk rayon rayon Kapuas misalkan. Rayon Kapuas. Nah, di sini setelah kita kasih rayon Kapuas, kita kembali. Otomatis dia akan mengganti namanya sendiri jadi rayon Kapuas. Nah, terus bagaimana sih caranya kita pengen ekspor filenya? Kalau kita pengen ekspor filenya, tinggal kita titik 3 di sebelah kanan pojok itu ada ekspor. Nah, di sini ada format. Ada jenisnya KML atau CSV. Kalau KML itu adalah jenis format peta itu tersendiri. Jadi ketika kita pengen import filenya lagi ke Avanza Map dengan device yang berbeda, itu akan muncul. Nanti akan saya berikan contoh. Untuk CSV itu adalah format file yang difungsikan sebagai Excel. Ketika nanti kita buka di mau handphone, mau komputer, mau laptop, dia formatnya nanti bentuknya Excel nanti. Ini saya contohkan. Nah, sudah selesai, itu langsung berupa Excel. Jadi filenya itu bisa kita buka lah nanti buat dibedah. Contoh ini saya kirim ke grup saya misalkan koordinasi. Nah, di sini kita buka. Kebetulan saya pakai WPS Office. Mohon maaf ini ada iklan, sedikit mengganggu. Nah, di sini udah keluar. Dia ada title. Title itu nama outlet tadi. Date create itu tanggal kita membuat. Latitude itu adalah titik koordinat. Longitude itu juga titik koordinat. Nah, cuman ini nanti di copy dua data ini. Nah, gini. Dua ini loh di copy. Jadi baru nanti titik koordinatnya ketemu. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah keluar. Deskripsi ini deskripsi yang kita kasih di dalam tadi. Nah, misalkan itu toko Pareto yang dia pernah pengambilan 10 juta misalkan. Nah, ini elevasinya tadi. Nah, sedikit kurang banyak mohon maaf.
Terus, untuk cara kita mengimport kembali file yang sudah kita ekspor, biasanya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, import. Di sini kita bisa menggunakan eh, fitur Dropbox penyimpanan cloud atau perangkat. Biasanya kalau saya itu menggunakan Dropbox. Kenapa Dropbox? Karena ketika file yang saya simpan ini itu tidak bisa ditemukan di penyimpanan cloud atau perangkat. Nah, itu ribet sih kalau menurut saya pribadi. Jadi saya biasanya menggunakan fitur Dropbox. Kita buka Dropbox-nya. Nah, di sini udah Dropbox yang saya simpan. Semuanya ada di sini. Contoh saya mau buka Dadahub misalkan. Saya tinggal pencet Dadahub, dia akan import tersendiri. Nah, dia udah ke ekstrak sendiri. Baru kita bisa buka. Nah, di sini ada 10 objek, 10 toko berarti. Dan di sini pinnya warna merah semua. Kebetulan saya samakan saja. Kita buka. Nah, di sini ada foto toko, tetap ada dia. Dia tidak akan terhapus. Nah, di sini elevasi juga ada, corak juga ada, koordinat ada, namanya ada. Jadi, ketika data itu sudah kita ekspor, dia akan tersave otomatis semua kategori yang kita simpan. Semua kategori yang kita edit. Nah, di sini contoh Baur saya hapus. Rayon Kapuas saya hapus. Nah, tersisalah Dadahub. Di sini di peta itu bisa nampak Dadahubnya. Sebentar, saya cari dulu lapisannya. Sebentar. Nah, nah ini baru kelihatan. Tadi harus kita tautkan dulu. Nah, saya ulangi lagi. Kita import lapisan. Saya menggunakan fitur Dropbox. Pilih peta yang setelah dibikin. Contoh paling kau. Tunggu sampai selesai. Nah, kita di titik 3 ini kita pilih tautkan ke peta. Peta dasar, checklist, dia otomatis akan ada di peta. Nah, disinilah dia akan muncul. Di sini kita pencet juga dia akan kelihatan. Nah, toko HS, ada Mama Amin, semua akan kelihatan. Nah, ini tadi dari Dadahub, ini daerah Palingkau. Nah, toko Prida, di sini juga ada toko Arfa, sebagai macamnya ada. Nah, itulah yang akan kita pakai nanti datanya setelah kita ekspor, kita import ke data device baru, dia akan muncul dengan data yang sama, tidak ada perubahan di situ. Nah, itu cukup informasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dari segi penyampaian, kosakata maupun sesuatu hal yang tidak mengenakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.